Film ini mengisahkan Sinterklas yang diculik. Callum Drift diperankan Dwayne Johnson, seorang kepala keamanan besar untuk Sinterklas, diperankan J.K. Simmons, harus bekerja sama dengan Jack O'Malley, diperankan Chris Evans, seorang peretas pro yang memberikan akses portal ke tempat Sinterklas bekerja. Padahal, O'Malley enggak tahu ia bekerja untuk seorang penyihir. Callum memutuskan untuk pensiun setelah bertahun-tahun bekerja bersama Sinterklas, dan menganggap ini adalah Natal terakhir mereka bersama. Ketika daftar nakal lebih panjang daripada daftar baik, Callum merasa kecewa dengan manusia, terutama orang dewasa. Di saat yang sama, Jack, yang dibayar mahal untuk meretas sistem keamanan rahasia, menemukan titik lemah di Kutub Utara, yang akhirnya memicu penculikan Sinterklas. Keadaan darurat ini membuat Mora, otoritas pengawasan dan pemulihan mitologi, turun tangan, dengan Zoe Harlow, diperankan Lucy Liu, memimpin upaya penyelamatan. Red One mencoba menggabungkan dua dunia dengan caranya sendiri. Ketika dunia tempat manusia tinggal dan dunia fantasi hanya sebatas portal. Tentu saja, hal ini nggak mudah. Bukan hanya soal teknis tapi soal nalar cerita. Apakah akhirnya Red One bisa mempersatukan semua hal ini jadi sebuah sajian yang menarik? Pada dasarnya, film Red One menghadapi tantangan dalam menyatukan semua ide cerita yang mereka bawa ke meja produksi. Tapi, nggak bisa dimungkiri kalau Red One adalah film yang penuh ambisi dengan premis yang menarik. Sebuah petualangan aksi Natal yang memadukan komedi, laga, dan elemen fantasi. Ketika saya menontonnya, terasa bahwa film ini memposisikan dirinya sebagai tontonan yang penuh keceriaan, dan siap mengundang pro dan kontra. Red One menggabungkan dua bintang besar, Dwayne Johnson dan Chris Evans, dalam sebuah misi menyelamatkan Natal. Dalam film ini, keduanya berperan sebagai pasangan yang tidak terduga. Callum Drift, kepala tim keamanan Sinterklas, dan Jack O'Malley, seorang peretas ulung. Misi mereka menyelamatkan Sinterklas, diperankan oleh J.K. Simmons, yang diculik. Jack O'Malley adalah seorang laki-laki apatis dengan seorang anak remaja. O'Malley tumbuh sebagai seorang yang coba membuktikan bahwa Sinterklas itu bohongan. Ia kemudian jadi seorang peretas pro yang akhirnya memberikan petunjuk tentang portal dunia manusia dengan tempat tinggal Sinterklas di Kutub Utara. Callum Drift di sisi lain, jadi sosok yang bertanggung jawab menjaga keamanan Sinterklas dan segala yang ada di Kutub Utara. Red One memiliki banyak kisah klasik soal Natal yang diangkat. Soal Santa yang memberikan hadiah bagi si baik dan yang mempunyai list anak bandel, hingga hal detail soal cookies untuk Santa. Banyaknya esensi Natal klasik yang diangkat ini bisa jadi alasan beberapa orang terasa kepenuhan. Terutama bagi penonton yang tidak merayakannya. Di sisi lain, hampir semua referensi Natal klasik dibahas di sini. Red One jelas mengajak kita ke dalam pemahaman soal apa dan bagaimana Sinterklas dengan cara yang unik. Bagaimana mereka menyiapkan 1 tahun penuh untuk sebuah malam Natal, hingga bagaimana hubungan Sinterklas dan Krampus jadi semacam love-hate bromance yang menarik. Memang, Callum hanya seorang bodyguard yang kemudian menjadi tokoh utama dalam pencarian Sinterklas yang disekap. Tentu, sebagai partner, Red One menempa tokoh Jack bak partner teledor seperti kebanyakan duo di film superhero. Kendati demikian, penampilan Chris Evans dan caranya membawakan tokoh Jack begitu mengagumkan. Ia melepaskan seluruh pesona Captain America yang dibangun dan menjadi daftar anak nakal tingkat 4 yang ada di bayangan kita semua. Dari situ saya tahu kalau Evans bisa melahap semua peran. Bahkan, ketika ia harus terlibat dalam kehangatan keluarga, ia memainkannya seperti seorang Callum, ayah teledor yang agak kikuk untuk menjadi ayah yang baik.
Christopher Hivju, yang memerankan Krampus juga membawa pesona gelap yang menarik. Sebagai tokoh Krampus yang punya kuasa, ia tampil menonjol. Momen heroiknya pun dieksekusi sangat baik, tanpa meninggalkan sisinya sebagai seorang laki-laki berdebah. Salah satu hal yang benar-benar menonjol dalam Red One adalah dunia yang dibangun oleh sutradara Jack Kasdan. Konsep dunia ganda antara dunia nyata, situasi markas MORA, dan dunia Natal penuh sihir terasa sangat menarik begini. Red One menampilkan manusia yang berinteraksi dengan makhluk dalam mitologi Nordik, sementara MORA digambarkan sebagai markas dengan teknologi tinggi bak Guardian of the Galaxy. Salah satu yang menarik perhatian adalah pemilihan Krampus, alih-alih piat hitam. Tokoh Krampus banyak dikenal di Eropa, salah satunya di Austria. Dalam budaya Nordik, tokoh ini digambarkan sebagai makhluk setengah iblis dan setengah kambing. Ia jadi pemburu anak-anak nakal. Dalam perjalanannya, Callum dan Jack menemui Krampus lewat pintu toko mainan. Ketika masuk ke dalam dunianya, saya melihat penggambaran makhluk buas dengan tampilan layaknya berbagai tokoh Nordik. Saya tidak merasakan kejompangan visual antara manusia dan makhluk-makhluk non-manusia ini. Red One memiliki banyak kisah klasik soal Natal yang diangkat. Soal Santa yang memberikan hadiah bagi si baik dan yang mempunyai list anak bandel, hingga hal detail soal cookies untuk Santa. Banyaknya esensi Natal klasik yang diangkat ini bisa jadi alasan beberapa orang terasa kepenuhan, terutama bagi penonton yang tidak merayakannya. Di sisi lain, hampir semua referensi Natal klasik dibahas di sini. Red One jelas mengajak kita ke dalam pemahaman soal apa dan bagaimana Sinterklas dengan cara yang unik. Bagaimana mereka menyiapkan 1 tahun penuh untuk sebuah malam Natal, hingga bagaimana hubungan Sinterklas dan Krampus jadi semacam love-hate bromance yang menarik. Desain set, kostum, dan efek visual benar-benar patut dipuji, baik itu monster-monster ajaib atau set sihir yang menawan, semuanya memiliki kualitas sinematik yang tinggi. Bahkan, ada banyak elemen desain yang membawa kita ke berbagai kejutan bak Jumanji yang juga disutradarai oleh Kasdan. Perlu diingat bahwa fantasi jadi salah satu sumber kehidupan untuk cerita Red One. Dalam fantasi, kita tidak bisa mempertanyakan soal peri yang bentuknya seperti Yoda atau penyihir perempuan tua yang tiba-tiba sebesar Godzilla. Bahkan film ini membuat Dwayne Johnson dengan segala aksi gilanya mengakui bahwa dia bukanlah manusia. Kamu pikir, untuk semua aksi yang dilakukan, saya manusia? Jokes yang mengingatkan kita soal meme Fast and Furious yang enggak manusia banget.